Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Kusyanisi ingin mempresentasikan artikel kami yang berjudul Kisah Malaikat dalam teks drama Harut wa Marut karya Ali Ahmad Al-Kathir, analisa semiotika Charles Sanders Peirce. Artikel ini beranggotakan saya sendiri, kemudian rekan saya Imamatus Solihah dan Alfi Syari Majid Mas PK. Langsung saja ya. Pendahuluan. Drama merupakan salah satu dari karya sastra yang menggambarkan kehidupan melalui dialog yang dipentaskan. Di antara penulis drama Arab adalah Ali Ahmad Al-Kathir. Nah, salah satu dramanya yang berjudul Harut wa Marut merupakan drama yang mengangkat tema tentang dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Dalam drama ini mengisahkan sosok malaikat yang bertolak belakang dengan gambaran malaikat yang kita yakini selama ini. Dengan demikian, kami tertarik untuk meneliti teks drama Harut dan Marut ini menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Selanjutnya, kerangka teori. Teori semiotika Charles Sanders Peirce dikenal dengan teori segitiga makna atau triangle meaning semiotik. Nah, salah satu konsep yang dikenal dari Charles ini adalah konsep trikotomi yang terdiri atas tanda, objek, dan interpretan. Yang pertama yaitu tanda atau representment yang merupakan sebuah perwakilan konkret. Yang kedua adalah objek yang merupakan sebuah kognisi. Dan yang terakhir yaitu interpretan atau proses penafsiran yang merupakan proses lanjutan karena pada proses ini semiosis pemaknaan suatu tanda belum sempurna. Metode penelitiannya, kami menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini, sebab data yang didapatkan bukan berupa angka atau diagram, melainkan berupa kata-kata yang tertulis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik baca dan catat. Teknik membaca dilakukan dengan cara membaca teks drama yang akan dianalisis. Kemudian dalam menganalisis data, kami langsung mengaplikasikan data yang telah kami peroleh ke dalam teori semiotika Charles Sanders Peirce. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Yang pertama sinopsis drama Harut dan Marut. Drama ini menceritakan malaikat Harut, Marut, dan Uzrayail yang diutus Allah untuk turun ke bumi untuk melaksanakan ujian di bumi sebagaimana manusia. Tapi pada saat pertama turun dan melihat kecantikan Ratu Elat mereka temui, Uzrayail pun menyerah karena tidak mampu menundukkan hasrat dan syahwatnya. Ia akhirnya kembali naik ke langit. Uzrayail takut akan terjerumus ke dalam dosa, maka hanya tersisa Harut dan Marut yang di bumi. Pada saat di bumi, mereka berdua menjadi hakim di sebuah kerajaan Babilonia yang dipimpin oleh Ratu Elat. Selama Harut dan Marut menjadi hakim, mereka berdua lama-kelamaan terpesona oleh kecantikan Ratu Elat. Mereka berdua tidak mampu menahan hawa nafsunya dan membunuh suami Ratu Elat, yaitu Baal, atas perintah Ratu Elat. Kemudian Harut dan Marut dirayu oleh sang ratu supaya mengajarkan sihirnya. Demi menuruti hawa nafsu, mereka akhirnya mengajarkan kekuatan yang dimilikinya kepada sang ratu. Dan akhirnya kekuatan mereka berdua pun hilang dan berpindah kepada sang ratu. Harut dan Marut dipenjara oleh Ratu Elat. Di balik jeruji besi, Harut dan Marut sangat menyesal karena sudah ingkar kepada perintah Allah. Harut dan Marut memohon ampun kepada Allah, tetapi lidah hati dan pikiran mereka masih terikat kepada selain Allah. Harut dan Marut tidak bisa melakukan taubat nasuha yang benar karena di benak mereka masih diliputi oleh hawa nafsu. Mereka memilih hukuman dunia yang berakhir setelah mereka menjalaninya dibanding dengan siksa akhirat yang tidak akan berhenti untuk selamanya. Dan akhirnya Harut dan Marut diazab oleh Allah dengan cara digantung di antara langit dan bumi sampai hari kiamat datang. Selanjutnya yaitu analisis data. Kami menemukan setidaknya ada 6 data dalam teks drama Harut dan Marut. Data yang pertama, sign atau representment berupa penggalan dialog. Ketiga laki-laki itu tampak bingung, saling pandang. Kemudian dengan terbata-bata mereka menjawab, kami tidak memiliki ibu, tidak ada yang melahirkan kami. Objeknya, Manat bertanya kepada malaikat Harut, Marut, dan Uzrayail terkait siapa ibu mereka. Dengan terbata-bata mereka menjawab bahwa tidak punya ibu dan tidak ada yang melahirkan mereka. Interpretannya, semua malaikat termasuk Harut, Marut, dan Uzrayail tidak mempunyai ibu dan tidak ada yang melahirkan mereka. Oleh karena itu mereka berkata jujur karena pada dasarnya malaikat tidak melakukan dosa dan selalu tunduk pada perintah Allah. Data yang kedua,
Sign atau representment berupa penggalan dialog. Sebelumnya, kita sering menyaksikan wajah bidadari-bidadari surga. Apakah kita merasakan getaran seperti getaran yang kita rasakan ketika melihat Ratu Elat atau kembarannya, Tamara? Tanya Harut begitu Marut duduk di depannya. Objeknya, Harut berkata bahwa dia dan Marut sering melihat wajah bidadari-bidadari surga. Menurut Marut, Ratu Elat dan Tamara lebih cantik dibandingkan dengan bidadari surga. Interpretannya, Marut ditanya oleh Harut tentang lebih cantik mana antara gadis bumi, yaitu Ratu Ella dan Tamara, dengan bidadari surga. Ia menjawab bahwa lebih cantik Ratu Ella dan Tamara. Harut dan Marut adalah seorang malaikat yang tinggalnya di langit, maka otomatis mereka pernah melihat wajah bidadari surga. Data yang ketiga yaitu sign atau representment berupa penggalan dialog. Mulut Marut bergumam. Dia berjalan ke kebun dan tiba-tiba menghilang. Terdengar suara angin menderu naik. Objeknya, Marut bertanya kepada Tamara tentang keinginannya mau pergi kemana. Kemudian Tamara menjawab bahwa ia ingin Harut pergi ke planet Venus. Harut pun menyanggupinya dan dia melesat hilang dalam sekejap naik ke langit. Interpretannya, untuk membuktikan bahwa Marut benar-benar bisa pergi ke planet Venus, Marut langsung naik ke langit. Ia hilang dalam sekejap mata dan kembali lagi ke bumi setelah mengambil permata dari Venus sebagai bukti bahwa ia telah pergi ke Venus. Data yang keempat, sign atau representment berupa penggalan dialog. Harut dan Marut mengangkat kedua tangannya seperti menyesali atas apa yang telah mereka berdua lakukan. Tiba-tiba saja Baal sudah terkapar di lantai. Objeknya, Ratu Elat menyuruh Harut dan Marut untuk membunuh Baal atau suaminya. Harut dan Marut yang diliputi oleh hawa nafsu langsung menurutinya. Akhirnya suami Ratu Elat meninggal setelah dibunuh oleh Harut dan Marut dengan kekuatan rahasianya. Interpretannya, Harut dan Marut telah membunuh suami dari Ratu Elat karena atas perintah Ratu Elat sendiri. Mereka kemudian menyesali atas apa yang telah diperbuat. Sebagai malaikat, seharusnya mereka tidak menggunakan kekuatannya untuk melakukan tindakan yang ingkar kepada Allah. Data yang kelima, sign atau representment berupa penggalan dialog. Kekuatan rahasia itu sudah kita bagi dengan orang lain. Untuk itu sebabnya kita tidak bisa terbang lagi. Dengan penuh kekhawatiran, Marut berkata, kalau begitu kita telah mendapatkan kemurkaan Tuhan. Objeknya, Harut menjelaskan alasan kenapa mereka tidak bisa terbang lagi, sehingga membuat Marut mengingat akan kemurkaan Allah. Interpretannya, kekuatan yang mereka miliki telah hilang karena rahasia kekuatan mereka dibagikan kepada Ratu Elat. Mereka terpedaya akan nafsu mereka terhadap rayuan Ratu Elat. Bahkan mereka rela memberitahu rahasia yang seharusnya mereka jaga. Namun nasi telah menjadi bubur. Mereka baru menyadari akan datangnya kemurkaan Allah atas apa yang mereka buat. Data yang terakhir, sign atau representment berupa penggalan dialog. Dengan penuh kesedihan, Uzrael berkata, saudaraku, para malaikat bersedih atas apa yang telah menimpa kalian. Kepala mereka tertunduk malu. Mereka memohon ampunan kepada Tuhan bagi manusia dengan suara lantang. Doa mereka terus berkumandang pagi, siang, dan malam. Objeknya, malaikat Uzrail turun dari langit dan mengabari Harut dan Marut bahwa para malaikat bersedih atas perbuatan mereka dan merasa malu atas apa yang telah dilakukan oleh mereka. Interpretannya, turunlah Israel dari langit dan menceritakan kesedihan para malaikat dan merasa malu karena telah mempertanyakan takdir yang telah Allah tetapkan. Seandainya Harut dan Marut mau mengikuti ajakan Israel untuk kembali ke langit dan mengakui bahwa malaikat tidak mampu menundukkan hasrat dan syahwat mereka, maka cukuplah bagi mereka memohon ampunan kepada Allah tanpa harus terjerumus ke dalam dosa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.